Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arna Rakatmaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain basis data. Pokok bahasan yang kita bahas dalam bab ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian aturan sistem informasi dalam organisasi, kemudian proses desain basis data. Tujuan dalam mempelajari bab ini dimaksudkan agar memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu memahami proses desain basis data. Pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, IR-Win, BP-Win, dan Paradigm plus Solus Platinum Teknologi, dan juga lain sebagainya. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu organizational konteks. Kemudian ada siklus sistem informasi, dan yang ketiga yaitu siklus sistem aplikasi basis data. Yang pertama yaitu organizational konteks. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file, tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data untuk mengakomodasi sistem. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Siklus sistem informasi. Yang pertama yaitu visibility analysis, yang kedua requirement collection and analysis, yang ketiga yaitu desain, yang keempat implementasi, kemudian validation and acceptance testing, dan deployment, dan operation, dan yang terakhir yaitu maintenance. Siklus sistem aplikasi basis data. Yang pertama yaitu system definition, yang kedua database design, yang ketiga database implementation, yang keempat loading or data conversion, kemudian application conversion, ada juga testing and validation, operation, dan yang terakhir yaitu monitoring and maintenance. Proses desain basis data. Yang pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Jadi kita harus mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan basis data yang akan kita buat. Kemudian desain basis data konseptual. Berikutnya yaitu desain basis data konseptual. Hal ini jadi kebutuhan basis data yang kita kumpulkan tadi, kita buat desain secara konseptual. Jadi hanya perencanaan saja. Kemudian pemilihan DBMS. Itu di sini kita memilih DBMS yang tepat untuk database yang akan kita jalankan. Kemudian pemetaan model data, yaitu memetakan model data dari database yang telah kita pilih tadi. Yang kelima, desain basis data fisik. Yaitu di sini kita mulai mendesain basis data yang telah kita susun, tapi di tahap ini secara fisik, jadi hasilnya terlihat. Yang terakhir yaitu implementasi dan tuning sistem basis data. Maka terakhir ini kita mengimplementasikan basis data yang telah kita buat tadi. Terus kemudian kita melakukan tuning sistem basis data, itu memberi kualitas di dalamnya.
memberi kualitas dalam basis data tersebut, sehingga sistem basis data tersebut sedikit terjadi redundansi dan sebagainya. Kemudian ada gambar di sini tahap perancangan basis data untuk basis data besar. Dapat kita lihat hampir sama, tapi di sini lebih rinci karena dalam hal ini basis data bersifat besar. Kemudian koleksi dan analisa kebutuhan. Koleksi dan analisa kebutuhan tadi itu area aplikasi mayor dan kelompok pemakai, analisa dokumen terkait yang telah tersedia, analisa ruang lingkup penggunaan aplikasi, dan juga analisa permintaan pengguna. Jadi hal ini sangat penting dalam membuat suatu database, karena koleksi dan analisa kebutuhan adalah tahap awal. Apabila tahap awal ini telah gagal, maka langkah selanjutnya nanti akan tersendat. Dan desain basis data konseptual. Rancangan basis data terdapat dua aktivitas. Aktivitas pertama itu desain skema konseptual, pendekatan ke desain skema konseptual, dan strategi desain skema integrasi atau view. Jadi dalam desain basis data konseptual di sini ada dua aktivitas. Yang pertama yaitu desain skema konseptual, jadi hanya skema yang kita gunakan dalam database tersebut. Terus yang kedua, desain transaksi dan aplikasi. Di sini kita lebih mendesain aplikasi dan juga transaksi yang terjadi dalam database tersebut. Dalamnya terdapat retrieval transaction, update transaction, dan juga mix transaction. Kemudian pemilihan DBMS. Timbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan DBMS adalah software acquisition cost atau harga dari software tersebut, maintenance cost atau harga perbaikan dari DBMS tersebut. Kemudian ada hardware acquisition cost, hardware dari DBMS tersebut, harga. Kemudian ada juga database creation and conversion cost, kemudian personal cost, training cost, operating cost. Jadi semua yang dipertimbangkan di sini masalah harga di dalam memilih DBMS tersebut. Ada software, juga maintenance atau perbaikan, harga personal, harga untuk training, harga untuk pengoperasian, dan sebagainya. Kemudian pemetaan model data. Membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut, yaitu sistem independent mapping. Sistem independent mapping tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke DBMS dari model data. Kemudian tailoring dan schemas to a specific DBMS. Di dalam ini DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Kemudian desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik. Antara lain yaitu waktu respon, kemudian utilitas ruang penyimpanan, dan yang ketiga itu transaction throughput. Implementasi basis data dan tuning. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi yang mencakup
yaitu DDL Data Definition Language, SDL Storage Definition Language, dan DML Data Manipulation Language. Baiklah, kita akan mengerjakan soal. Di sini ada 8 soal. Ternyata 11 soal. Soal pertama yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Langsung kita jawab di sini. Yang pertama itu koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Kemudian pemilihan DBMS. Yang ketiga, pemetaan model data. Kemudian desain basis data fisik, dan juga implementasi dan tuning sistem basis data. Dan soal nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancang basis data? Mengapa? Seperti yang kita tahu tadi, pada tahap pemodelan konseptual, karena pada tahap ini dilakukan skema pemodelan untuk menyesuaikan kebutuhan user dengan kemampuan sistem. Jadi dalam pemodelan konseptual ini sangat penting, karena kita di sini harus menyesuaikan kebutuhan dari user dan kemampuan dari sistem yang kita punya ini. Jadi harus seimbang. Apabila nanti salah satu ada error, ada lebih atau kurangnya, nanti akan terjadi error yang membuat langkah selanjutnya menjadi rumit dan juga bahkan gagal. Soal nomor 3, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab, karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Dan soal nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Kita jawab, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi tabel dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Lanjut ke soal 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabannya yaitu karena ini suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data, dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasinya. Kebutuhan dari para user dan aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Berikutnya soal nomor 6, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Jawabannya itu, perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan biointegration, setiap kelompok pemakai merancang skema konseptual atau IIR masing-masing, kemudian proses integrasi diaplikasikan pada skema ini oleh DBA untuk membentuk skema integrasi global. Dan soal nomor 7, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabannya yaitu karakteristik model data. Yang pertama itu expressiveness. Model data harus cukup ekspresif. Kemudian simplicity and understandability. Model cukup sederhana. Kemudian minimality, model dengan beberapa konsep dasar. Dan diagram representation
itu dalam bentuk notasi diagram. Dan yang kelima ya formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi format data. Berikutnya itu soal nomor 8. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Strategi untuk merancang skema tersebut yaitu top down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Dan yang kedua itu bottom up strategi, itu mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian mengkombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Inside out strategi merupakan kasus khusus dari bottom up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat. Dan mix strategi yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom up strategi. Soal nomor 9, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Tahapan view integration ke rancangan skema konseptual yang pertama yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya, dan menggabungkan view. Dan yang keempat yaitu restrukturisasi untuk memindahkan redundansi. Soal nomor 10, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawab yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi, antara lain yaitu software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and confection, personal cost, training cost, dan yang terakhir yaitu operating cost. Kemudian soal nomor 11, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data. Hal tersebut yaitu model sistem independen. Berbeda dengan dependent system yang mempertimbangkan tiap skema yang terintegrasi dengan sistem. Jadi pada sistem independen mereka tidak mempertimbangkan sistem yang terintegrasi, tetapi yang dependent di sini mereka mempertimbangkan tiap skema yang terintegrasi dengan sistem. Itu jadi perbedaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.